Welcome to me breaking news. Hey, go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Jessica Kumala Wongso lahir di Jakarta, 9 Oktober tahun 1988. Usianya baru menginjak 27 tahun ketika terjerat kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Oliver Chow, Grand Indonesia, Jakarta pada Rabu 6 Januari tahun 2016 silam. Jessica dikenal sebagai seorang desainer grafis lulusan dari Billy-Blood College of Design Sydney, Australia. Mirna diketahui merupakan sahabat Jessica kala menempuh pendidikan di Australia. Keduanya menempuh pendidikan yang sama sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 di sekolah desain di Australia. Insiden kopi sianida yang menewaskan Mirna terjadi pada baru 6 Januari tahun 2016. Saat itu Jessica Wongso janjian untuk bertemu bersama sahabat-sahabatnya di Oliver Chow, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Mereka adalah Wayan Mirna Salihin, Hanibon Juwita, dan Vera yang belakangan berhalangan hadir. Jessica datang ke Oliver Chow sebelum pukul 16 WIB, sebelum teman-temannya yang lain datang. Ketika datang, ia langsung memesan Vietnamese coffee untuk Mirna dan cocktail old fashion dan sazerac untuk Hani dan Vera. Jessica sendiri hanya memesan air mineral botol dan kemudian membayar semuanya. Tak lama berselang, Mirna dan Hanipo tiba di lokasi pada pukul 17.18 WIB. Keduanya duduk di bangku sofa meja 24 dengan gelas minuman kopi di atas meja. Tidak lama kemudian, tubuh Mirna kejang, tidak sadarkan diri, dan mengeluarkan buih dari mulut. Mirna langsung dibawa ke klinik kemudian, suami Mirna, Arif Soekarno, datang membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo ditemani Jessica dan Habis. Namun nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. 3 hari setelah kematian, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krishna Murti, meminta izin kepada ayahnya agar diautopsi. Namun jenazah hanya diizinkan untuk diambil sampel dari bagian tubuhnya dan menemukan zat racun. Lalu pada 10 Januari tahun 2016 jenazah dimakamkan di Gunung Gadung, Bogor. Pada 28 September 2016 Jessica mengaku tidak pernah menyentuh dan menuangkan apapun ke dalam kopi Mirna. Ia menjelaskan alasan enggak mencicipi kopi tersebut karena Mirna telah mengatakan rasa kopi tidak enak. Jaksa mendatangkan beberapa ahli yaitu 1. Dokter forensik, Slamet Purnomo, menegaskan Mirna meninggal keracunan sianida sebanyak 0,2 mg per liter di lambung. Kedua, ahli digital forensik Mabes Polri Muhammad Nihal Azhar membuka rekaman CCTV yang memperlihatkan gerak-gerik Jessica selama di kafe. Ketiga, pakar hukum pidana Edward Omar Syarif menjelaskan dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tidak diperlukan motif dan pembuktian hukumnya bisa tidak menggunakan bukti langsung. Pada Februari tahun 2016, polisi menggelar rekonstruksi tewasnya Mirna dikarenakan Oliver. Kemudian penasihat hukum Jessica mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena penetapan tersangka dianggap tidak sah, namun upaya tersebut pupus, sehingga Jessica ditahan sampai akhir Mei tahun 2016. Persidangan perdana dan sanksi kunci pada 15 Juli tahun 2016 sidang perdana Jessica digelar dengan agenda pembacaan ekspansi oleh pengacara Jessica Sordo Purba yang menyebutkan dakwah sanksi terlalu dangkal untuk tuntunan pembunuhan berencana. Lalu, pada 28 Juli tahun 2016 Hakim Pos menolak seluruh ekspedisi. Karena dakwah anjak, setelah lengkap dan jelas pada 12 Juli tahun 2016 keluarga Mirna atau Hermawan Sandi dan Arif memberikan keterangan yang mengaruh kepada kecurigaan Jessica. Esoknya Jessica kunci handle yang dihadirkan, ia sempat mencicipi es kopi hitam dan merasakan rasa panas di lidah. Dia juga menceritakan situasi kedatangannya di Chow sambil di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Persidangan pegawai Chow Oliver menghadirkan Cindy atau resesionalis Marlon Alex Agustriono, pelayan Rangga Dewi Besita Yahoni Standar Devi atau manajer Chow dan pengawasan lainnya berdasarkan keterangan mereka.
Penasehat hukumnya jika pengadilan beberapa ahli dalam persidangan seperti satu ahli psikologi Dewi Dewi adalah dan mengungkapkan bahwa sifat Oma harus merevisi Jessica bukan faktor mendorong pembunuhan, dan yang kedua ahli teknologi informasi dan digital referensi Universitas Mataram. Tuntunan Jaksa Panen 5 Oktober tahun 2016 Jaksa menyembuhkan tuntunan hukum 20 tahun penjara kepada Jessica karena tewasnya Mirna memberikan kesedihan yang mendalam. Jaksa juga menyatakan Jessica melakukan aksi pembunuhan keji dan sadis dengan racun. Menurut periode replik dan publik yang pertama pada periode Jessica, menyampaikan tidak membunuh Mirna, dan kehidupan sangat menderita di sel tahanan meragukan keaslian barang bukti yang menyudutkan Jessica, dan mengenaskan kematian Mirna bukan karena sianida, dan yang kedua pada Republik Jaksa. Jaksa menyatakan bahwa nota pembelaan tim kuasa hukum Jessica hanya keterangan seperti yang dipenuhi asumsi tidak berdasarkan, dan kering dari sumber hukum. Jaksa juga menyebutkan ruang tanah Jessica mewah. Dan yang ketiga, sementara publik Jessica menjelaskan foto sel mewah tersebut merupakan ruang konseling Polda. Jessica juga mengaku jamas karena keluarga Mirna dinilai dekat dengan jaksa. Ia juga mendapatkan informasi dari Amir Familia yang melihat pertemuan diduga Arya dengan beserta dan Oliver angka 1 hari sebelum Mirna meninggal, memohon kepada Jokowi menjadikan kasus ini sebagai putusan hakim pada 27 Oktober tahun 2016. Hakim menyatakan Jessica Wangsa terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dalam berangkat tewasnya Wahyan Mirna Salihin. Hukum menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara mereka. Tindakan Jessica membuat Mirna meninggal dunia dan menjadi perbuatan Putusan Pengadilan Negeri Jessica akhirnya dinyatakan hakim putusan negeri pembunuhan Mirna secara berencana dan dihukum 20 tahun penjara. Putusan itu dilakukan di tingkat banding dan kasasi. Ketua Majelis Kasasi Arti juga menilai Jessica adalah pembunuhan Mirna, sedangkan putusan Mahkamah Agung 498 PIT tahun 2017 Mahkamah Agung menolak banding yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso dan memutuskan bahwa vonis 20 tahun penjara dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap berlaku. Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan